Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para jamaah Al-Asran semuanya yang sangat saya hormati, yang sangat saya cintai ya. Saya mendoakan di sini semoga para jamaah Al-Asran semuanya ketika sudah mendengarkan ilmu yang saya sampaikan, bisa mengambil ilmu yang saya sampaikan ini, tentunya ilmunya bermanfaat dan bisa dimanfaatkan, dan bisa dimanfaatkan bukan bagi diri kita sendiri, tetapi bagi diri orang lain. Nah, sekarang saya ingin membahas fikih tentang rumah tangga. Sebenarnya sih ini dikarenakan ada yang bertanya sih. Jadi pengen saya jawab dari pertanyaan yang bertanya ini kepada saya gitu. Pertanyaannya sih, boleh nggak sih katanya menelan air susu? Sebetulnya sih sepertinya itu udah tahu kok ya jawabannya. Tapi ada kok di dalam referensi kitabnya. Jadi kan begini ya, di dalam berhubungan suami dan juga istri untuk mencapai suatu untuk mencapai suatu kepuasan gitu ya. Suami istri itu misalkan melakukan berbagai gaya kan ya, melakukan berbagai variasi agar enggak jenuh, agar enggak bosen, apalagi kalau yang udah rumah tangganya yang udah 30 tahun gitu ya. Gitu ya, wajar menggunakan berbagai variasi ya, wajar-wajar aja, dan hal itu memang diperbolehkan kok di dalam fikih. Sehingga suaminya itu sampai senang banget kalau bahasanya ya, ngenyot itu bahasanya mengulum kali ya, misalkan mengulum maaf gitu ya, misalkan mengulum puting sang istrinya, misalkan sang istrinya itu lagi menyusui nih gitu ya, lagi punya dede bayi, sampai sang suaminya itu seneng kalau misalkan menghisap atau sampai tertelan air susunya gitu. Nah, yang menjadikan pertanyaannya itu adalah apakah diperbolehkan kelakuan suami kayak gini nih diperbolehkan enggak, dan apakah ketika air susunya itu tertelan apakah menjadikan mahram suami dengan istrinya tersebut. Nah, ini pertanyaannya seperti itu. Maka baik, sekarang saya bawa kitab Fatawi ya, karangan Syekh Wahbatuz Zuhaili. Mas, saya banyak ya menerangkan kitab karangan Syekh Wahbatuz Zuhaili. Maka di sini referensinya adalah, baik, bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Fala ibrota, dan tidak dihitung lirdha'il kabiri, menyusui orang dewasa. Berarti menyusui orang dewasa siapa? Suaminya ya. Hatta walau massaz zawju, sehingga misalkan suaminya itu sampai mengulum, wa adala bana zaujatihi, misalkan menelan air susu istrinya. Kama rawahu ad-Daruqutni, ini riwayatkan oleh Syekh Daruqutni an Ibni Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la radha'a illa ma kana fil haulaini. Dari hadis tersebut dikatakan enggak dimaksud satu radha'ah kecuali haulaini, kecuali ada di dalam 2 tingkah. Udah gitu referensinya. Paham nggak yang saya bacakan referensinya? Jadi menurut Syekh Wahbatuz Zuhaili barusan itu dikatakan boleh nggak sih kelakuan suaminya kayak gitu ke istrinya, itu udah jelas boleh, sok nggak apa-apa suami, kalau kamu senang nggak apa-apa, dan biasanya istrinya juga itu senang. Kenapa biasanya istrinya itu juga senang? Karena memang di daerah payudara itu banyak sekali syaraf-syaraf ya dari yang dimiliki oleh wanita, syaraf-syaraf yang tertimbun di dalam daerah, apalagi di daerah puting sang perempuan gitu. Jadi kalau misalkan dilakukan dilakukan di daerah itu termasuk daerah sensitif loh, puting itu.
gitu. Bahkan itu merupakan salah satu tanda ketika sang perempuan itu mulai ada gairah-gairah hormonalnya ataupun syahwatnya itu memuncak, biasanya putingnya itu akan semakin mengeras gitu. Karena memang di sana itu banyak banget syaraf yang dimiliki oleh perempuan, sehingga wanita sendiri pun senang banget biasanya kalau misalkan dimainin di daerah itu oleh suaminya. Jadi hukumnya adalah apa? Nggak apa-apa, boleh, sok lanjutkan ya, nggak perlu ada keraguan. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, ketika kelakuan suami tersebut karena istrinya itu lagi menyusui anaknya sehingga sampai terhisap ataupun tertelan air susunya itu. Nah, jika tertelan oleh suaminya, aduh nanti saya jadi anak istri saya nanti gitu enggak, aduh takutnya jadi satu rodoah, takutnya menjadi satu mahram, enggak menjadi satu mahram. Karena gini, jadi ini saya mengkol nih ngebahas masalah rodoah sedikit ya, saya bahas masalah rodoah karena ini agak nyambung masalah persusuan. Jadi artinya rodoah itu apa nih? Bagi para pendengar Al-Asran yang belum pernah mendengar artinya rodoah itu adalah satu susuan ya. Jika menjadi satu susuan ataupun menjadi satu rodoah itu artinya adalah menjadi satu mahram. Artinya satu mahram ya, sehingga kalau kita di dalam bermadzhab Imam Asy-Syafi'i, kalau misalkan kita antal kulit gitu ya dengan rodoah tersebut, sehingga tidak akan membatalkan wudhu kita gitu ya. Jadi pantal kulit gitu urang ejeng anu disusuan ku urang gitu, itu nggak akan membatalkan wudhu kita. Dan yang diartikan dengan satu mahram tersebut berarti haram untuk ditikahi, seperti itu. Kasih contoh atuh teh biar paham. Oke, saya kasih contoh ya biar paham. Misalkan gini nih, misalkan satu perempuan nih, misalkan saya nih gitu ya, biar paham deh, biar ngerti. Ini contoh ya, ini contoh gitu. Misalkan saya itu lagi menyusui nih, lagi punya anak bayi, misalkan ya 5 bulanan lah, saya itu lagi menyusui. Kemudian saya itu punya tetangga, gitu ya, saya itu punya tetangga. Kebetulan tetangga saya itu misalkan ekonominya itu bisa dikatakan kurang mampu banget gitu ya, kurang mampu dan jauh dari saudara-saudaranya misalkan gitu. Nah, sama tetangga saya juga itu lagi menyusui. Nah, pada suatu hari tetangga saya itu, ibunya itu ya perempuan yang lagi menyusuinya itu misalkan sakit parah, sehingga harus dirawat di rumah sakit misalkan beberapa minggu. Sedangkan nggak boleh, kata dokter nggak boleh dibawa, bayinya itu nggak boleh dibawa karena memang ibunya itu sedang lagi perawatan misalkan di rumah sakit. Kemudian ketika suaminya mau membeli susu susu dus gitu ya, susu sapi gitu ya, nggak punya biaya untuk beli susunya. Terus dikasih air putih nggak mau anaknya, dikasih air enteh pakai gula juga nggak mau gitu. Artinya nggak ada bisa yang dapat dikonsumsi oleh bayi tersebut kecuali ASI. Karena misalkan bayinya tersebut baru berumur 4 bulan misalkan gitu ya, dan belum dikasih makanan lain kecuali ASI tersebut. Nah misalkan saya itu karena kasihan gitu ya, saya mau ngasih uang juga nggak punya misalkan gitu ya, kebetulan saya itu hanya punya ASI ini, ya udah deh bayi tetangga saya itu saya ambil, kemudian saya tetein, saya kasih susu dari ASI saya, seperti itu. Nah itu yang dikatakan satu rodoah, karena anak orang lain sengaja saya kasih susu ASI saya, seperti itu, paham ya? Nah, bagaimana batasan susuannya itu, menyusunya itu ada batasannya nggak? Ada batasannya. Batasannya itu adalah ketika seorang bayi orang lain menyusu kepada kita itu, batasannya itu adalah menurut salah satu pendapat ulama sampai 5 kali menyusui. Tetapi 5 kali menyusuinya itu dengan posisi bayinya itu jadi puas gitu si bayinya gitu ya. Misalkan gini, saya itu menyusui nih gitu ya, bayi orang lain. Nah kadang sampai 10 menit gitu kan ya, kalau agak lapar gitu ya.
Jadi nggak sengaja kita lepaskan, nggak sengaja kita lepaskan. Jadi bayi itu sengaja melepaskan yang sedang menyusuk kepada kita itu sengaja melepaskan dengan mulutnya bayi itu sendiri. Paham ya? Jadi sengaja melepaskan mulutnya itu dengan bayi tersendiri. Biasanya itu kalau udah kenyang bayinya apa itu meminum ASI kita biasanya melepaskan sendiri gitu. Nah itu tandanya bayi tersebut udah puas netek sama kitanya itu. Nah itu berarti berapa kali? Itu baru 1 kali. Misalkan ketika sore hari saya ambil lagi gitu bayinya udah takut kelaparan, saya kasih lagi ASI lagi. Seperti itu lagi sampai puas bayinya, sampai melepaskan pada kita gitu ya dari mulutnya tersebut. Berarti itu udah dihitung 2 kali susuan. Nah kalau hal itu sampai 5 kali kita menyusui anak tetangga kita itu dengan tandanya ya, anak tetangga itu sampai puas melepaskan dengan mulutnya sendiri. Nah itu yang dimaksud dengan menjadi satu rodoah, satu susuan dengan kita. Paham ya? Dan untuk tingkah yang kedua, barusan kan kata Rasulullah fil haulaini, 2 tingkah. Tingkah yang pertama itu dan tingkah yang kedua ataupun syarat yang kedua itu adalah dibatasi anak bayi yang berumur sampai 2 tahun pas menurut hitungan tahun Hijriyah, bukan menurut tahun Masehi. Jadi tahun Hijriah itu tahun Islam, yang dihitungnya itu Rajab, Mulud, Ramadan, Syawal gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan bayinya tersebut ataupun anak kecilnya tersebut umurnya udah 2,5 tahun, itu enggak termasuk rodoah. Jadi yang termasuk rodoah itu dari bayi tersebut lahir sampai batasan umur 2 tahun pas menurut hitungan Hijriyah. Paham ya? Jadi kelakuan suami tadi kepada istrinya itu akan menjadikan satu rodoah enggak? Ya udah bisa kita jawab ya enggak. Kan suami kitanya udah lebih dari 2 tahun kan? Suami kitanya berapa tahun coba? 30 tahun, 40 tahun nih kelakuan suami kita. Ya enggak jadi enggak khawatir. Jadi kalaupun terminum oleh suaminya air ASI milik istrinya itu enggak akan menjadikan satu rodoah. Paham di sini ya? Baik. Nah, kembali lagi ya. Ini jadi agak tanggung nih, pengen saya agak terangin lagi sedikit. Jadi itu yang dikatakan oleh Rasulullah fil haulaini, 2 tingkah itu adalah yang tadi batasannya 5 kali kenyotan, 5 kali sedotan dari bayi tersebut sampai puas. Dan untuk syarat tingkah yang kedua itu adalah sampai batas umur 2 tahun. Nah, maka misalkan anak tetangga sayanya itu misalkan anaknya itu perempuan dan misalkan anak saya itu yang bayi itu misalkan anaknya laki-laki, maka ketika nanti anak tetangga saya itu udah dewasa, artinya udah baligh lah. Ketika anak tetangga saya itu yang perempuan itu sudah baligh, maka ketika berkenaan kulit dengan anak saya, karena anak saya itu laki-laki, maka itu enggak batal. Jadi kalau pantal kulit dengan anak saya itu enggak batal. Tetapi anak saya yang mana? Anak saya yang kebetulan lagi saya susui. Ya, sekali lagi, anak saya yang mana? Anak saya yang memang kebetulan lagi saya susui. Kan karena saya punya ASI itu kan karena saya kan lagi menyusui kan. Dan kebetulan anak sayanya itu misalkan laki-laki dan anak tetangga yang saya susui itu anaknya perempuan. Sehingga ketika nanti sudah balik, anak saya yang laki-laki dan anak tetangga saya itu kalau pantal kulit itu enggak batal. Karena diibaratkan sama seperti adik kakak. Jadi satu mahram, satu susu, satu darah gitu ya. Tetapi ya karena itu anak tetangga bukan anak kita, ya tidak akan mendapatkan warisan, nggak akan dapat warisan gitu. Kemudian ketika nanti sudah dewasa ini harus tahu kalau kamu tuh sebetulnya satu rodoah dengan anak tetangga itu. Ketika nanti dewasa jangan sampai anak kita itu jatuh cinta.
sama anak tetangga yang kita susui tersebut. Kenapa? Karena kalau misalkan menikah itu hukumnya haram. Karena ya kayak adik kakak, nggak boleh ditikahi, haram untuk ditikahi anak kita itu. Bahkan termasuk haram ditikahi oleh suami kita, suami saya misalkan gitu, haram itu ditikahi. Kenapa? Karena secara nisbah, karena secara hukumnya itu ya karena satu rodoah, satu susu ya termasuk kepada suami saya. Jadi suami saya pun ketika berkenaan kulit dengan anak tetangga itu nggak batal dan juga nggak boleh ditikah anak tetangga saya itu. Karena kayak ya satu rodoah itu alasannya. Paham ya? Gitu. Baik, tetapi ada ini permasalahan yang kedua nih. Misalkan contohnya gini nih. Ketika itu misalkan saya itu sedang mengandung. Misalkan mengandung, tapi naudzubillah ya, amit-amit gitu ya. Ini mah contoh gitu. Misalkan saya itu lagi mengandung di 4 bulan. Nah, ketika sedang mengandung 4 bulan, saya itu misalkan cerai nih dengan suami saya gitu ya. Saya itu cerai dengan suami saya. Oke. Udah cerai dengan suami saya, kan saya belum nikah lagi dengan orang lain kan, karena saya kan perempuan punya iddah. Maka iddahnya itu kapan saya boleh lagi menikah dengan orang lain, yaitu iddahnya sampai melahirkan. Beres nih saya melahirkan 9 bulan, saya melahirkan baru boleh saya menikah lagi dengan orang lain gitu ya. Nah, ketika saya udah lahir misalkan dan anak saya itu misalkan masih berumur 2 bulan. Nah, lantas saya itu menikah lagi dengan orang lain, dengan lelaki lain gitu ya. Saya menikah lagi dengan lelaki lain. Misalkan suami saya namanya Ujang gitu ya. Suami saya yang dulu yang cerai namanya Ujang dan saya menikah lagi dengan lelaki lain namanya siapa ya? Rahmat misalkan gitu ya. Nah, saya menikah lagi dengan lelaki lain namanya Rahmat. Nah, ketika saya sudah menikah lagi dengan lelaki lain yang namanya Rahmat, terus ada kejadian anak tetangga saya yang tadi. Akhirnya saya susui karena saya kasihan. Oke, paham ya? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah anak tetangga saya itu karena anak tetangga saya itu adalah perempuan, sehingga dengan suami saya yang baru yang namanya Rahmat ini, apakah anak tetangga itu kalau misalkan perkenaan kulit dengan suami saya sekarang yang baru yang namanya Rahmat, itu batal nggak wudunya? Gitu ya? Batal nggak wudunya? Nah, kalau itu permasalahannya seperti itu batal. Anak tetangga saya itu sampai bersentuhan kulit dengan suami saya yang baru yang namanya Rahmat itu batal. Kenapa batal? Karena saya mempunyai ASI itu dikarenakan saya punya anak dan anaknya itu bukan anak Rahmat, tetapi anak siapa? Anak yang tadi, suami saya yang pertama yang namanya siapa? Ujang. Paham ya? Berarti anak tetangga saya itu yang bisa menjadikan satu mahram karena rodoah itu bukan dengan Bapak Rahmat, tetapi dengan Bapak siapa? Nah, pinter, dengan Bapak Ujang. Berarti kalau misalkan nanti Bapak Rahmat mau menikahi anak tetangga saya itu apakah boleh? Boleh, itu mah. Yang enggak diperbolehkan menikah dengan siapa berarti? Dengan Bapak Ujang. Paham nggak? Kalau nggak paham diputar lagi videonya ya sampai paham. Insya Allah nanti dipahami. Begitu ya. Jadi saya nerangin masalah rodoah ini. Sebetulnya ini ada juga sedikit sih ya masalah rodoah. Keingetan gitu karena pertanyaan kan itu nyambungnya dengan rodoah. Apakah nanti termasuk rodoah atau tidak? Jadi sekali lagi dari ini ya bisa kita tarik kesimpulan apakah kelakuan suami kita itu yang seneng banget netek sama ya milik Pak Yudara, milik kita itu apakah diperbolehkan? Boleh, sok lakukan. Kalau misalkan terhisap, terminum ASI-nya itu diperbolehkan, diperbolehkan. Enggak apa-apa. Jangan merasa khawatir takut menjadi rodoah. Enggak atuh ya. Itu alasannya yang udah saya jelaskan. Kata Rasulullah fil haula ini syaratnya rodoah itu ada 2 tingkah yang barusan saya jelaskan. Oke.
menambah wawasan ya bagi kita setiap harinya ya. Mudah-mudahan apa yang selalu saya sampaikan setiap harinya selalu mendapatkan tambahan ilmu bagi kita, tentunya menjadikan ilmu yang bermanfaat dan tentunya semakin bertambah pahala ngaji kita. Wallahu a'lam. Oh ya, bagi para pendengar semuanya yang ingin belajar mengaji Al-Quran ya, bisa dicek channel ngaji bersama Teteh ya. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.